Oke sahabat Bahasa Jelajah, sekarang saya bareng Lukman Jejak Nil. Kita udah ada di depan bangunan piramida Djoser. Jadi piramida Djoser ini semula dibangun oleh arsitektur yang sangat pandai dalam mendesain satu bangunan, namanya Imhotep. Imhotep ini selain insinyur, dia juga seorang dokter, seorang ahli tafsir, seorang cendekiawan pada masa cendekiawan pada masa Malik Djoser ini. Kemudian dia membuat satu karya untuk dipersembahkan kepada Malik Djoser dengan bangunan seperti ini. Ini unik banget ya bangunannya. Unik banget. Ini apaan? Ini bangunan ini sudah ada dari tahun 27 sebelum Masehi. Ini lebih dulu daripada piramid yang Khufu ya ini Giza. Iya betul. Jadi bangunan ini, jadi piramida ini lebih dulu dibanding piramida Khufu yang ada di Giza. Terus ini apa? Ini piramida ini baru ditemukan abad 18. Oh, abad 18. Nah, abad 18. Baru dong ya. Kemudian berjalannya waktu mengalami apa semacam renovasi ya, restorasi pada tahun 2013. Jadi restorasi dari tahun dari tahun 2006 sampai 2013 baru dibuka, diresmikan dan semua pengunjung boleh masuk ke sini. Gitu. Selama 14 tahun nggak ada bangunan Firaun yang restorasinya selama ini. 14 tahun. Gitu. Karena di sini nih kompleks semua kuburan. Jadi betul-betul memakan waktu yang cukup panjang dan lama. Mantap teman-teman, gila. Harus ke sini pakai teman-teman ya kalau Kairo tuh. Jangan cuma ke Giza doang. Iya, Giza juga. Karena ini juga kuburan pertama dengan bangunan piramida pertama di dunia. Ini ada 6 level, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangunannya sangat-sangat menarik, desainnya juga pada zaman itu sangat canggih, dan tentu saja kita sebagai pengunjung yang ada di sini sangat takjub melihat bangunan piramida ini. Oke sahabat Bahasa Jelajah, sekarang saya ada di pintu masuk sebelah selatan. Gimana bang? Udah dibuka belum? Masih tutup? Ini salah satu pintu di sebelah selatan dari piramida Saqqara ini. Semua pintu sudah dikunci ya, karena ini kita ada di masa corona. Jadi pemerintah, Kementerian Peninggalan mengunci semua pintu yang ada di perut bumi ini. Sekarang kita mau ke bagian lain yang ada di komplek piramida Saqqara ini. Oke, sekarang saya mau tunjukin satu lagi bagian yang menarik dari piramida Saqqara ini. Di samping kanan saya ada kotak kaca yang berisi patung Malik Djoser. Dan kalau kita lihat lebih dekat ini, wajah Malik Djoser yang ada di patung ini terlihat hancur dan koyak ya. Sebab itu pemerintah Mesir membuat satu kotak kaca ini untuk menjaga keaslian dari patung yang dibuat sudah lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sekarang intip patung Malik Djoser yang ada di dalam. Tadi antum udah lihat kan patung kepala Malik Djoser itu kenapa ditaruh di kotak kaca, dibuat bangunan khusus. Kenapa man? Biar nggak dirampok. Betul banget man. Itu alasannya pemerintah Mesir menjaga keasliannya pertama, kemudian supaya ini jauh dari pencurian. Ya. Karena perombakan di Mesir terhadap peninggalan Firaun ini banyak banget gitu. Sebab itu pemerintah Mesir membuat kotak khusus untuk menjaga keaslian dan keamanannya. Soalnya orang Mesir mungkin tahu ya, kalau orang Mesir kuno itu sangat memperhatikan kehidupan setelah mati. Betul. Pasti mereka ini kan bang ya, naruh harta itu di bawah tanah. Betul. Jadi mereka ya coba-coba ya
cari gitu. Betul. Sekarang kita mau masuk bagian yang paling penting banget di bangunan piramida Zoser ini. Kita mau masuk perut bumi ya. Alhamdulillah sekarang saya berkesempatan masuk nih, walaupun dikunci piramidnya, tapi penjaganya masih baik. Dia ajak saya masuk ke bagian bawah perut piramida ini. Nah, ini sudah ya. Ini bagian yang paling mistis karena di perut piramida ini, di pintu ini ada tabut atau peti dari Malik Zoser. Jadi kalau pintunya ini dibuka, kita lihat ke bawah, itu kita lihat nampak dengan mata kepala kita peti mati Malik Zoser. Tapi sayang banget hari ini kita nggak bisa melihat secara langsung karena ini corona. Pemerintah Mesir sengaja menutupnya supaya menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat ke sana lagi. Kita lihat bagian yang lain ada di komplek piramida ini. Oke sahabat Bahar Sejelajah, tadi kita berdua udah mengunjungin beberapa bagian yang ada di komplek Saqqara ini. Kita sangat excited, kagum dengan desain binaannya, dan mungkin setelah ini kita mau ke ini mana? Ke Memphis. Ke Memphis. Jadi ikut abang aja lah. Aduh. Saya ikut antum. Allah, kita lihat di sana. Oke, sekarang saya ada di mobil lagi, dan sekarang kita mau bergeser ke Memphis, ibu kota lama Mesir kuno. Oke, sekarang saya ada di Museum Memphis. Dulu di sini jadi ibu kota Mesir kuno. Ini terbukti dari patung Ramses II. Ini yang ada di belakang kita. Ini kawasan atau komplek dari ibu kota Mesir lama. Terbukti dari batu-batuan atau peninggalan-peninggalan yang terdapat di sini. Macam-macam banget. Gimana antum setelah mengunjungi ibu kota Mesir lama, Memphis? Saya merasa merasa kayak tidak percaya gitu kalau bisa berkunjung ke sini. Allah, saya 13 tahun di Mesir. Ini the first time awal marrah mazhab ila hadza makan, masyaallah. Ajib ya. Ajib jiddan. Di sini kita bisa melihat kebesaran Allah. Iya kan? Dan saya juga sangat kagum, excited karena kita melihat kita dari sini kita tahu bahwa banyak hal yang harus digali dari Firaun, dan banyak pelajaran yang harus kita ambil dari perjalanan hidup seorang penguasa gitu. Nanti kita mau tunjukin secara detail batu-batuan atau peninggalan-peninggalan Firaun pada masa Mesir kuno. Sama bisa Firaun toh? Keren banget ini patung Hatshepsut. Oke, kita lihat patung Ramses. Ini hanasuf ala timsal Ramses Tani, timsal Ramses Tani. Malik Ramses. Ini saya tunjukkan. Ada satu di asli toh. Asli. Likan mau buat. Ayo. Wow, amazing.
Ini mana? Ini saya satu lagi mau tunjukkan, ini batu prasasti yang ada pada kerajaan Mesir Memphis. Syukran. Syukran. Alhamdulillah di ujung perjalanan tadi kita mengunjungi ibu kota Mesir lama, Memphis, secara singkat, cepat karena tadi sempat mau ditutup. Tapi alhamdulillah kita dapat beberapa footage atau kita udah ambil beberapa gambar-gambar. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bagi yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya Mas Raja. Assalamualaikum.